Udah doa ya, udah tahajud, udah yasin, doa aja. Ntar lagi acara di Ustaz Toh. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimahullah, para sesepuh orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar Bapak Haji Saman Pintean, Kiai Haji Hudan Maulana yang kami hormati, Kiai Haji Muhammad Toha, kemudian juga Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mardali dan juga Kiai Syafoni. Amin. Amin. Kiai Misbah, Kiai Nur Rahman, bil khusus juga yang memimpin tahlil bersama kita selalu, Kiai Haji Ali Ikhwan, juga para kiai semuanya kiai. Jadi kalau kita ngaji itu bawa kitab, tapi saya ini bawa catatan. Jadi tadi saya kalau bawa kitab itu 16 jilid kebanyakan. Jadi tadi saya sempat ngaji sama Gus Owin, ya, itu di YouTube. Sekarang saya mau dimasukin YouTube gantian. Jadi nggak tahu muat nggak? Muat. Jadi kematian itu ada yang pertama kali di dalam Al-Quran disebutkan, itu kalimatnya adalah hadarul maut. Jadi ayat Al-Quran pertama kali menyebut kalimat al-maut digabungkan dengan kalimat hadarul maut. Apa artinya? Yaitu takut mati. Kemudian berapa kali dalam Al-Quran itu menyebut kalimat al-maut? Itu disebutkan 50 kali kalimat maut, tapi diawali dengan tadi hadarul maut. Lalu nanti akan ditutup dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebenarnya saya mau korek lagi nggak enak, karena ternyata di situ banyak korek, banyak kiai, banyak korek. Jadi hadarul maut yang pertama, lalu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi nanti ketika mati, ketika wafat, siapa yang paling baik, paling banyak amalnya, paling mulia, itulah nanti yang akan menjadi catatan kemuliaan bagi seseorang. Maka disitulah nanti kita akan bicara kenapa orang-orang dulu, termasuk Bapak Haji Saman Pintean itu lebih ikhlas daripada orang-orang sekarang. Begitu juga ulama. Saya mengkritik diri saya sendiri misalnya. Saya masih banyak keinginan ini, keinginan itu, keinginan ini, keinginan itu. Luar biasa. Kalau dulu enggak. Ulama sekarang itu apa? Jualan suara, jualan ceramah, jualan ngaji. Ulama dulu enggak. Kalau dagang bener-bener dagang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu jualan sate. Jadi dia seorang ulama besar masih berjualan. Dalam rangka apa? Maka itu Mbah Maimun Zubair, meskipun kecil, hendaklah engkau punya usaha supaya ketika engkau jadi guru, jadi kiai, itu tidak ribet, tidak nyari uang,
hari engkau berceramah. Nah, bukan berarti nanti gratis enggak ya. Artinya apa? Artinya keikhlasan dan kemuliaan ulama-ulama dahulu dan juga orang-orang terdahulu itu luar biasa. Disinilah coba bayangkan, kalau orang dulu juga misalnya, kalau dari pejabat, jadi saya selalu mohon maaf, saya selalu diceritain sama Mbah Mun itu, misalnya Mbah Mun itu waktu belum jadi anggota MPR dan DPR pada zamannya Pak Harto, dia sempat jadi anggota MPR, tapi juga pernah menjadi koordinator penjualan ikan. Jadi pada saat jadi koordinator, saat dia dagang, saat dia usaha, itu lebih kaya. Tapi ketika jadi anggota DPR, MPR, justru itu makin miskin. Nah, kira-kira sekarang gitu nggak? Pejabat kita gitu nggak? Kalau jadi pejabat makin kaya, makin miskin. Wah, repotnya coba. Nah, inilah luar biasanya ulama-ulama dahulu, orang-orang dahulu, luar biasa di dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Lalu kita perlu tahu bahwa orang tua kita atau di dalam Al-Quran itu disebutkan untuk menyebut kepada anaknya itu dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku, wahai dambaan hatiku. Itu disebutkan 8 kali di dalam Al-Quran, ya bunayya. Tetapi yang paling populer seringkali orang jawab ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa? Inilah fondasi, fundamental yang pertama kali di dalam kita hidup di dunia ini. La tusyrik billah, sebagaimana dipesankan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Luqmanul Hakim. Pesan kepada anaknya, wanti-wanti, la tusyrik billah. Maka inilah kita sebagai orang tua. Maka dulu almarhum Kiai Zainuddin itu kalau bersama apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau akan sembah setelah aku tidak ada. Kalau sekarang apa? Ma ta'kuluna min, apa yang engkau makan, masih adakah warisannya, masih adakah yang akan engkau makan. Maka orang-orang tua dahulu luar biasa, benar-benar mengambil ibrah, mengambil keutamaan dari ayat Al-Quran. Ta'buduna min ba'di, bagaimana engkau wahai anakku, wahai keturunanku, masihkah engkau menyembah Allah ketika aku sudah tidak ada? Apakah justru akan asik dengan menikmati makanan-makanan yang akan selalu dikejar? Maka disinilah Allah akhirnya nyatakan di dalam Al-Quran, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan engkau mati kecuali kan apa? Ta'buduna min ba'di la tusyrik billah, hanya Allah yang menjadi muslim. Sallima yusallimu taslima, orang yang kepingin selamat, kepingin menyelamatkan dan juga membawa keselamatan, itulah orang Islam. Maka orang Islam dilarang untuk apa? Mulutnya saling mencaci maki, saling menghina. Maka dulu kalau saya selalu cerita, jadi kalau di sekolahan saya di madrasah itu ada kalimat salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia karena lisannya, karena mulutnya. Nah, itu sangat relevan, tetapi juga itu bisa di qaul jadidkan. Apa itu qaul jadidkan? Jadi
ada kalau zaman para ulama itu ada namanya qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, qaul qadim itu adalah tradisi lama, qaul jadid tradisi baru. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan, kalau mau di qaul jadidkan tradisi barunya WA kamu, Facebook kamu. Jadi bukan sekedar lisan, tapi tangan kamu ketika mengetik. Nah, itu adalah bisa menjadi rusaknya pergaulan, rusaknya persahabatan, dan juga bukan sekedar mulut tapi Facebook juga bisa. Maka disitulah kita dilarang untuk memberitakan berita hoax atau berita yang saling mencaci maki. Ulama-ulama kita sudah mengajarkan kalaupun ada perbedaan itu sudah hal yang biasa, tetapi dalam rangka apa? Mencari kebaikan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, yang di belakang ada ibu-ibu. Jadi ada sesuatu yang menarik. Kalau di dalam Al-Quran itu juga ada cara untuk menjadi pemimpin, itu diajarkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita diajarkan doa untuk bisa menjadi pemimpin. Ada juga waj'alna lil muttaqina imama. Al-Quran sudah mengajarkan jadi pemimpin boleh. Tetapi jadilah pemimpin yang apa? Ada nanti amanah, ada jujur, dan juga ikhlas. Sebagaimana juga misalnya kita mau jadi menteri juga boleh. Sebagaimana Nabiullah Yusuf itu kepengen jadi menteri keuangan atau bendahara waktu itu. Ij'alni khazainil ardh. Ingin menjadi menteri. Maka disitulah ada sesuatu yang kita harus pahami di dalam kehidupan ini. Pertama adalah kaitan bahwa hidup ini harus berpegangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Jadi ada orang yang bercita-cita kepingin mendapatkan ilmu ladun. Ilmu ladun ini adalah ilmu yang luar biasa. Dia bisa memperoleh satu pengetahuan, tetapi dengan cara yang sangat istiqomah. Istiqomah itu adalah dengan cara dia melakukan satu amalan itu rutin, itulah namanya istiqomah. Lalu ada orang yang bercita-cita mendapatkan ilmu laduni itu dengan cara berpuasa 40 hari. Ketika dia puasa 40 hari, ternyata ilmu laduninya itu tidak diperoleh. Kenapa? Karena dia bercita-cita ingin mendapatkan ilmu laduni, padahal dia mendapatkan ridhonya Allah. Tetapi dia setelah 40 hari melakukan itu, dia dapatkan bukan dapat ilmu laduni, tapi dia dapat ilmu ikhlas. Nah, luar biasa. Maka orang yang 40 hari itu adalah keikhlasan yang akan muncul. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan 40 hari kan, atau lebih dikit lagi. Atau mayat yang sudah 40 hari itu sudah mencapai puncak di mana dia adalah menjadi tenang, meskipun dalam bahasa kedokteran telah rusak seluruh badan, tetapi sesungguhnya bagi orang-orang yang soleh 40 hari adalah puncak kematangan bagi seseorang. Maka itu para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah SAW menjadi nabi, menjadi rasul pada umur 40 tahun. Maka 40 tahun itulah titik kecemerlangan di dalam kita menggapai
status sosial atau status keulamaan atau status apapun, dia mencapai titik puncak itu. Maka ikhlaskanlah diri kamu dengan cara istiqomah. Maka orang yang mau melakukan tadi tradisi 40 dia berjamaah, 40 dia berpuasa, 40 dia istiqomah beristighfar, maksudnya 40 hari terus menerus, maka dia akan memperoleh derajatnya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para sesepuh orang tua kami, guru-guru kami, ada suatu kisah juga. Ada namanya Abul Huwais. Abul Huwais ini ulama besar. Abul Huwais ulama besar, alim, pintar, tapi dalam hatinya ini ada keangkuhan, ada kesombongan. Abul Huwais. Lalu yang terjadi apa? Maka ketika ada iri, dengki, kesombongan, maka satu derajat itu yang asalnya sudah tinggi dia akan turun. Apa yang dilakukan oleh Abul Huwais itu? Jadi ada ulama yang bernama Ahmad Al-Badawi ini. Ini adalah punya thariqah. Thariqahnya itu, kalau kita ini Indonesia ini kan Haul Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Haul Kiai Misbah misalnya. Bukan Misbah ini, saya punya guru namanya Kiai Misbah juga. Haul Kiai Maimun Zubair, Haul para ulama-ulama yang lain. Nah, Abul Huwais ini agak sedikit dengki kepada Ahmad Al-Badawi ini. Biasanya Haul itu kan ya yasinan, tahlilan. Tapi Ahmad Al-Badawi ini enggak. Dia justru melakukan maulid Nabi. Jadi kalau Haul itu biasanya tahlilan, yasinan gitu, dia melakukan maulid Nabi. Nah, Abul Huwais ini punya jamaah juga di satu masjid, misalnya katakanlah ini masjid apa ini? Al-Fajri ya. Ada salah satu ulama itu, yang satu sudah meninggal, katakanlah tadi Ahmad Al-Badawi, yang satu Abul Huwais. Padahal dua-duanya ulama alim misalnya. Tapi ketika Haul Ahmad Al-Badawi ini, Abul Huwais itu justru apa? Ada kedengkian, akhirnya mengajak jamaahnya, jangan datang. Itu aneh, itu mosok Haul kok baca maulid. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi karena ada kedengkian dan iri tadi, Abul Huwais ini akhirnya apa? Akhirnya dalam bahasa kita ini, suatu ketika ini dia ketika dalam keadaan iri dan dengki tadi, dia sedang makan ikan, lalu durinya itu nempel di tenggorokan, nggak bisa keluar. Sudah pakai obat, sudah pakai ini, nggak bisa keluar. Nah, akhirnya Abul Huwais ini gimana? Karena dia orang yang alim, meskipun dia punya dengki tadi, akhirnya dia kepikiran kepada guru-gurunya. Apa yang kepikiran? Misalnya saya ingat guru saya Kiai Maimun Zubair, saya ingat guru saya Kiai Hasyim Asy'ari, saya ingat guru saya Kiai Dasuki dan lain sebagainya. Nah, ketika ingat gurunya, rupanya Ahmad Al-Badawi ini juga pernah jadi gurunya. Meskipun tidak sealim Abul Huwais, tapi Ahmad Al-Badawi pernah jadi gurunya. Lalu akhirnya apa? Beliau ketika ingat gurunya, dia beristighfar, lalu dia berziarah ke makam Ahmad Al-Badawi. Ketika ziarah, lalu dia mohon istighfar, dia baca Yasin, baca sholawat, lalu terbatuklah dia, terbatuk muntah darah dan duri yang ada di dalam kerongkongannya itu keluar. Dan situlah akhirnya sembuh. Maka inilah karomahnya orang-orang dahulu, orang-orang alim, orang-orang tua kita, guru-guru kita itu menjadi perantara oleh kita. Maka itulah Rasulullah SAW, meskipun lebih alim, meskipun seorang Rasul yang sangat diakui, beliau tetap Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Rasulullah pun itu ingat kepada generasi-generasi terdahulu. Dan Rasulullah ketika kita baca tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lalu lanjutannya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, mengucap juga kalimat mengagungkan juga Nabiullah Ibrahim. Maka itulah haul 7 hari 40 hari ini adalah sebagaimana ajaran Rasulullah. Selain dari tadi kita adalah birrul walidain, hormat kepada orang tua kita, supaya tidak konslet lagi istilah saya, maka mari tradisi yasinan tahlilan ini adalah tradisi yang sangat kuat di dalam rangka kita menyambungkan sanad-sanad kita kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, supaya kita tidak konslet dan supaya kita tetap selamat dunia akhirat. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita tetap kembangkan di dalam kehidupan. Lalu intinya apa? Intinya adalah satu, selain kita adalah la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Lalu kita adalah sebenarnya kunu rabbaniyin. Jadi kalimat kunu ini juga banyak sekali, 11 kali di dalam Al-Quran. Tetapi kunu rabbaniyin ini menjadi titik sentral. Apa itu? Yaitu kita suruh mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui orang-orang tua kita, guru-guru kita. Maka jadilah 2 paling sentral, kun aliman au muta'alliman. Jadilah guru atau jadilah santri, jadilah murid. Maka itulah Kiai Syafi'i Hazami itu sudah alim, allamah, ilmu hadis oke, ilmu fikih oke, ilmu tafsir oke, hafal Al-Quran. Begitu juga Hasyim Asy'ari itu hafal Quran, kutubus syittah. Lalu apalagi beliau kadang-kadang itu yang disuruh imam pada bulan Ramadan itu justru Kiai Romli, Kiai Romli, yang santrinya, yang muridnya untuk memimpin. Ada Pak Romli? Udah bentar. Ya, nggak apa-apa, saya doa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan barokah dari guru-guru kita. Maka disitulah orang-orang tua kita selalu mengajarkan, kadang-kadang dengan anak yang muda justru cium tangan. Mbah Mun itu begitu. Kadang-kadang kita malu, kita harusnya yang cium tangan, beliau malah justru kadang-kadang yang cium tangan. Saking apa? Itu adalah cara betapa pentingnya belajar, betapa pentingnya menjadi santri. Karena orang kalau jadi guru itu nanti tanggung jawabnya kepada santri-santrinya, tapi kalau dia jadi santri itu makhluk langit dan bumi semuanya mendoakan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu untuk menjadi santri. Jadi hari ini sebenarnya saya kepengen jadi santri saja. Kepengen jadi santri, kepengen jadi ikut ngaji saja. Maka dalam sebuah makalah itu, idza kunta fi qaumin fasakhib khiyarahu wa la tashabil arda fatarda ma'arrah. Jika engkau berkumpul dengan penjual minyak wangi, engkau akan jadi ikut ketularan wangi. Saya ikut tahlilan, ikut yasinan, maka insya Allah saya akan mendapatkan barokah. Maka inilah. Tapi hari ini kadang-kadang niat kita juga, saya mau ngopi sambil tahlilan. Salah lagi. Ngopinya sambil tahlil. Tapi yakinlah, saya yakin di sini semuanya ikhlas, semuanya ridho, memanjatkan doa. Sekali lagi, karena masih banyak ustadz para kiai, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini
menjadi barokah untuk kita semuanya. Terima kasih barang yang mohon maaf. Wallahual muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Jamil SQ. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta agama kita dan dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان